Sekte Kebenaran Agung atau lebih dikenal dengan Sekte Aum Shinrikyo dari Jepang ini sempat menggegerkan negeri matahari terbit bahkan di dunia. Aliran sesat ini dibentuk sekitar 1980-an sebagai kelompok spiritual dengan perpaduan ajaran Hindu-Buddha dan elemen hari penghakiman Kristen. Pendirinya adalah Shoko Asahara atau Shizuo Matsumoto. Ia memproklamirkan dirinya sebagai Kristus sekaligus pencerahan sejak Buddha. Kelompok ini yakin bahwa kiamat sudah dekat dan yakin dunia akan berakhir dalam perang global. Sekte ini pun meyakini hanya mereka yang akan selamat dari kiamat. Sekte Davidians. Sekte ini muncul di Amerika Serikat, merupakan cabang gereja Seventh-day Advent. Organisasi fundamentalis yang sangat percaya pada penafsiran harfiah dari Alkitab dan beroperasi sekitar tahun 1980-an. Pemimpin sekte ini adalah David Koresh, seorang ilmuwan teologis yang juga mengaku sebagai seorang nabi dari kelompok tersebut. Fokus utama sekte ini adalah kepercayaan bahwa hari kiamat sudah dekat dan harus dipersiapkan. Sekte ini melakukan berbagai praktik aneh agar dapat selamat dari hari kiamat. Pada awal 1990-an, Sekte Davidians dilaporkan berpartisipasi dalam serangkaian perilaku ilegal, khususnya seperti penyimpanan stok senjata serta penganiayaan terhadap anak. Koresh juga dituduh telah melakukan hubungan seksual dengan anak perempuan yang masih berusia 12 tahun. Sekte selanjutnya adalah Sekte Heaven's Gate atau Gerbang Surga. Sekte ini muncul pada tahun 1970-an, didirikan oleh Marshall Applewhite dan Bonnie Nettles. Heaven's Gate percaya jika semakin lama kehidupan manusia semakin tidak membaik dan harus maju ke pesawat astral lain agar bisa berkembang. Kelompok ini juga percaya jika pesawat luar angkasa alien ini mengikuti komet Hale-bopp dan akan bergabung dengan mereka di tempat yang lebih tinggi. Pada Maret 1997, para anggota sekte ini memutuskan untuk menaiki pesawat luar angkasa, tapi bukanlah pesawat luar angkasa sebetulnya. Mereka tersebut justru menelan obat beracun. Sekitar 40 anggota sekte, termasuk Applewhite, ditemukan tewas di sebuah rumah yang ada di California, Amerika Serikat. Uniknya, semua anggota sekte yang tewas dalam kelompok itu mengenakan pakaian yang sama, termasuk sepatu Nike dengan kain ungu menutup wajah mereka. Yang keempat ini ada Sekte Kiamat Uganda. Sekte ini dibentuk atas dasar dari Movement for the Restoration of the Ten Commandments of God. Merupakan sebuah sekte kiamat dari Uganda yang sempat menghebohkan dunia. Sekte ini pun didirikan oleh seorang penolak Katolik Roma yang bernama Joseph Kimbwetter, pendeta Dominika Taribabo, dan seorang pembisnis bernama Credonia Meworinde sekitar tahun 90-an. Kelompok ini meyakini kiamat akan datang pada 31 Desember 1999. Tiga pemimpin itu pun memerintahkan untuk para pengikutnya menjual segala harta benda mereka dan menanti akhir zaman. Ketika kiamat tak kunjung datang setelah melewati tahun baru, para pemimpin sekte itu menentukan tanggal baru kiamat, yaitu 17 Maret 2020. Sekte yang kelima adalah Dummy Mission. Dummy Mission ini pernah menjadi fenomena luar biasa sekitar awal 90-an. Diperkirakan ada sekitar 20.000 orang di Korea Selatan percaya pada pesan oleh pendeta Dummy Mission bernama Lee Jang-rin yang telah meramalkan permulaan hari kiamat dan mengaku hal itu akan terjadi pada 28 Oktober 1992. Para jemaatnya rela meninggalkan pekerjaan mereka, berhenti sekolah sampai menggugurkan kandungannya demi mendapat restu masuk surga dari sang pendeta ketika hari akhir tiba. Dalam 4 tahun berdiri, Lee mampu membuka 92 cabang gerejanya di Korea dan sekitar 40 cabang di luar negeri termasuk di Amerika Serikat. Tapi Lee akhirnya ditangkap atas tuduhan penipuan pada 1 bulan sebelum hari pengangkatan diduga akan terjadi. Meski telah ditangkap, sekitar 1.000 pengikutnya tetap datang ke kantor pusat gerakan itu di Seoul untuk menunggu permulaan kiamat. Sekte yang keenam ini bernama Order of Solar Temple. Sekte Order of Solar Temple pernah menggemparkan Swiss, Prancis, dan Kanada pada tahun 1980-an. Joseph Di Mambro dan Luc Jaron adalah pendiri dari sekte ini. Sekte ini didirikan di Jenewa, Swiss pada 1984 dengan mengusung kepercayaan atas kiamat. Sekte ini pun berhasil menggait banyak anggota. Tapi memasuki periode 1990-an, aparat Kanada mulai mengendus kemungkinan kekerasan seksual di lingkaran sekte itu. Sejak itulah anggota Order of Solar Temple mulai angkat kaki. Pada 1994, ada seorang pria yang terang-terangan mengkritik sekte itu kemudian tewas dibunuh di rumahnya bersama istri dan bayinya.
Beberapa hari kemudian, 2 bangunan Order of Solar Temple di Swiss terbakar. Penyelidik menemukan 48 jasad di dalam gedung itu. Beberapa kepala jasad itu masih tertutup tas. Aparat juga menemukan adanya jejak suntikan obat penenang di sejumlah jenazah lainnya.